disebutkan istilah katsir minal qaum ala anna zaid akhassu minal wajib. Tetapi diistilahkan bahwasannya kata zaid yaitu merasa akhas, lebih khusus, minal wajib, dari mendapatkan. Kenapa? Karena tidak semua yang mendapatkan bisa merasakan. Misalnya mulutnya sariawan, semua orang bisa dapat lontong sayur, saya ganti. Tapi tidak semua orang bisa merasakan lezatnya lontong sayur. Bisa jadi karena dia sedang sariawan, mulutnya sedang sakit, atau dia kena corona. Ya, waktu kena corona kan semua nggak ada rasanya. Akhwatul iman wa ikhwatul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membahas kajian dari kitab Madarijus Shalikin dari nama Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buah karya dari Syekhul Islam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala. Insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang manzilatul dzauq, yaitu persinggahan rasa. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kedudukan az-dzauq itu lebih agung, lebih utama, lebih kekal, lebih tetap dari persinggahan al-wujd, yaitu persinggahan ekstasi ataupun wujud dari sesuatu. Namun kita masih coba untuk mengkaji secara mendalam terkait apa yang disampaikan dalam ungkapan tersebut. Kenapa dzauq lebih daripada wujd atau kebalikannya? Maka beliau melanjutkan, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna dzalika masdaru wajada bisyai'i wajdan. Maka sesungguhnya masdar ini asal daripada sebuah kata, ya, disebut masdar. Dari satu kata kerja ada masdarnya. Jalasa yajlisu julusan. Julus itu adalah masdar. Kalau kita belajar bahasa Arab, jalasa fi'lu madin, yajlisu fi'lu mudhari', julusan masdar. Jalisun fa'il, majlis ismul makan. Ya, ada telah duduk, sedang duduk, duduk. Duduk itu asal kata. Pekerjaannya namanya, kata kerjanya adalah telah duduk, sedang duduk. Kata kerja perintahnya adalah duduklah. Pekerjaannya namanya duduk. Tempatnya namanya majelis, tempat duduk. Majelis itu artinya tempat duduk. Sama dengan masdar wajada. Yajidu, masdarnya wajdan atau wujudan. Wajdan. Jadi kalau kata orang menyebut kata wajada, manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh wajada, dia dapat. Ya. Maka kata wajada yajidu wajdan. Wajdan ini masdar. Ya. Ini kita belajar bahasa sedikit tuh, biar ngantuk. Ya. Belajar bahasa apa jadi ngantuk? Ya. Wajada yajidu wajdan.
Artinya apa? Masdarnya dari kata wajada mendapatkan adalah wajdan. Wa innama huwa minal wujud. Dan sesungguhnya kata wajdan itu adalah dari kata wujud. Katanya wujud tidak bako. Wujud itu artinya yang maha ada. Makanya kan disebutnya wujudnya. Kita sering wujudnya. Apa wujud berarti? Hah? Adanya. Wujudnya kayak apa wujudnya? Jogrogan. Jogrogannya kayak apa? Wujud dari sesuatu. Dibilang ada kan ada wujudnya. Kalau sesuatu itu nggak berwujud, ya berarti nggak ada. Bahasanya begitu. Ada wujud, ada keberadaannya. Huwa minal wujud alladzi huwa subut. Di mana kata wujud menunjukkan adanya subut, ketetapannya. Jadi ada di situ. Ya, tetap. Kata wujud bermakna subut. Ya, maka orang yang tetap, teguh, istiqomah disebutnya sabat. Sabat. Ya, as-sabat artinya tetap, ada terus, nggak ngilang-ngilang, ada, enggak, ada bentaran, hilang lama, ada lagi. Ini namanya jamaah kurang berwujud. Ada, hilang, hilangnya lama lagi, ada lagi, menghilang lagi. Berarti dia tidak tetap, tidak sabat. Kalau sabat itu tiap Sabtu, tiap Ahad ada terus, namanya sabat. Sesekali nggak ada, itu sabat. Tapi kalau dalam satu tahun 48 Sabtu misalnya, 48 kali Sabtu, adanya cuma ada 4 kali dalam, berarti dia tidak sabat. Tapi kalau ada terus, cuma hilangnya atau gaibnya misalnya, ya paling banyak 4 kali nggak hadir, yaitu sabat insyaallah. Ya. Jadi belum ketahuan orang itu disebut teguh atau tidak. Maka di sini pemasdaru hadzal fi'l, maka masdarnya dari kata wajada adalah wujudan atau al-wujud wal wijdan. Ada dua masdar tuh, ada wujudan wa wijdanan. Sama kayak masdarnya jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan. Orang yang berjihad, ya, itu dari kata jahada, yujahidu, berjihad, berjuang, jihadan, itu masdar, berarti perjuangan jihad itu. Ya, kata kerjanya berjuang, Pak. Masdarnya perjuangan. Bisa juga masdarnya mujahadah. Mujahadah itu satu kata dengan jahada yujahidu mujahadatan atau jahada yujahidu jihadan. Apa bedanya? Kalau jihad lebih kepada fisik, ya, perang, perjuangan dalam bentuk yang sifatnya fisik, tenaga, harta. Kalau mujahadah lebih kepada perjuangan yang bersifat ruhani. Dan sekarang berjihad dan bermujahadah. Jihadnya apa? Jihadnya berjalan kaki menuju majlis, itu jihad. Orang yang berjalan menuju majlis ilmu itu berjihad, Pak. Karena dengan kakinya dia berjuang di jalan agama Allah, menuntut ilmu agama, itu berjihad dia, berjuang. Bawa kendaraan, bawa motor, bawa mobil, itu jihadnya orang menuntut ilmu. Makanya kalau terjadi apa-apa, ya, di pertengahan perjalanan menuju ilmu, insya Allah fisabilillah, dia meninggalnya di jalan Allah. Amin. Amin. Makanya
dari rumah wudu dulu. Kita mau jihad, usahakan punya wudu. Kalau memang merasa belum, ya masih kurang yakin lagi, wudu lagi sebelum sholat. Tapi di rumah sudah punya wudu. Ya, jadi nanti kalau terjadi apa-apa dalam perjalanan jihad menuju ilmu, insya Allah dalam keadaan taharah, bersih karena dia punya wudu. Urusan nanti ngerasa ragu sudah sampai masjid yang dia tuju, bisa wudu lagi untuk meyakinkan. Tapi kalau dia masih yakin dengan punya wudunya di rumah, ya dia sholat dengan wudu yang dia masih punya gitu. Nah, sedangkan duduk di majlisnya mujahadah. Ya, Bapak sekarang mujahadah. Mujahadah apa? Mujahadah menahan diri untuk bisa sampai pada titik akhir perjalanan. Artinya apa? Sampai titik akhir majelis. Ayo bermujahadah. Ya, siapkan ruhiyah kita ketika kita taklim, siapkan pikiran kita, siapkan jiwa kita, batin kita menyerap ilmu, itu namanya bermujahadah. Maka mujahadah di dalamnya ada musabarah. Apa musabarah? Persabaran. Harus sabar. Ngaji itu apa sih? Masdar, kata kerja, fi'il madhi, fi'il mudhari. Pusing lah ngaji kayak gitu. Mujahadah udah. Ngikut aja udah. Ya. Itu ilmu. Memang begitu, perlu musabarah, perlu mujahadah. Fawajada syai' yajiduhu wijdanan, seperti satu kalimat misalnya, maka dia mendapatkan sesuatu. Maknanya adalah yajiduhu, dia mendapatinya wijdanan. Apa wijdanan? Mendapatkan ketetapan wujud dari sesuatu. Jadi kalau ada kata wajada syai' berarti wajada wijdanan, berarti wajada wijdanan, dia mendapati itu ada. Ya, kalau nggak ada ya berarti memang nggak ada. Sekarang saya tanya, apa waktu masuk masjid udah ngeliat belum tuh mangkok-mangkok? Udah ngeliat belum tadi ada mangkok lagi diisi sama lontong sayur? Ya. Saya ngeliat tadi, saya perhatikan dimasuki. Berarti hari ini dipastikan kita sarapan lontong sayur. Dipastikan itu. Kenapa? Karena saya mendapatinya di depan itu mangkok. Ya. Artinya ada sesuatu yang kita dapatinya itu ada memang. Kalau bilang nggak ada, ya kadang nggak ada mangkoknya, nggak ada. Tapi kalau ada wujudnya ada, mangkoknya ada, sedang diisi dengan makanannya, wujud makanan ada di situ. Hanya wajada syai', wajada ta'am. Idhasala jika sesuatu itu didapatkan, ada memang hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya nggak ada berarti. Sesuatu yang ada hasilnya berarti ada wujudnya. Ya. Sesuatu yang ada hasilnya, wasabata, ada ketetapannya, ada dia, maka dia berarti sesuatu yang didapatkan. Al-faqidus syai', seseorang yang kehilangan sesuatu, ya berarti seseorang yang jauh dari wujud sesuatu itu. Misal, orang yang kehilangan sesuatu, berarti sesuatu itu nggak ada di dia. Ya. Orang kehilangan uang, pertanyaan, uangnya ada nggak kalau orang kehilangan uang? Ya nggak ada, uangnya nggak ada, Pak. Ya, orang kehilangan sesuatu berarti ketetapan dari sesuatu itu nggak ada dalam dirinya, maka disebutnya faqid. Al-faqid adalah orang yang kehilangan. Ya. Orang yang kehilangan berarti orang yang tidak memiliki sesuatu itu. Faqidus syai', kehilangan sesuatu, apa berarti? Tidak ada sesuatu pada dirinya. Seperti misalnya, wa minhu, diantaranya adalah qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 39. Apa kata Allah? Wa wajadallaha
dia mendapati Allah indahu, di sisinya. Jadi dia mendapati Tuhannya di sisi. Allah ada. Ya, Allah dirasakan dalam dirinya. Allah didapati pada dirinya, sehingga dia memang hidupnya bersama Allah. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dirasakan betul dalam hati seseorang. Makanya orang harus mencari Tuhannya, cari Allahnya. Yang kata Allah Azza wa Jalla, ya ibn Adam, wahai bani Adam, tajiduni, dapati aku. Ya, dapati aku, cari aku. Fa in wajadtani, kalau kamu dapati aku, wujud aku dapati dalam dirimu, wajadta kulla syai', kamu akan mendapatkan semuanya. Kalau kita nyarinya Allah, Allah hadir dalam diri kita, maka Allah pastikan hamba itu punya segalanya, karena Allah yang memiliki segalanya. Jadi untuk mendapatkan segalanya cukup cari Allah. Kalau mencari selain Allah, maka akan kehilangan segalanya, karena yang lain tidak punya apa-apa. Jadi misalnya, apa yang kita cari? Allah. Kalau yang dicarinya Allah, maka semuanya akan dia dapat. Maka kata Allah, wa wajadallaha indah, maka dia mendapati Allah di sisinya. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa, kata wajada. Di Quran surat An-Nisa ayat 110, kata Allah, "Tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Kata Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Seseorang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kata Allah, yastaghfirullah, istighfar kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Yajid. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha, niscaya dia akan mendapati Allah, menemukan, mendapatkan. Apa yang didapatkan? Yajidillah, Allah Azza wa Jalla Ghafurar Rahimah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapa yang bikin dosa, bikin maksiat, bikin perbuatan yang jelek dalam dirinya, kemudian istighfar kepada Allah, Allah janji Allah Subhanahu wa taala, niscaya hamba tersebut akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat judulnya adalah ayat Wa'dur Rabbani, janji Tuhan, janjinya Allah. Kalau orang yang bertaubat, beristighfar, niscaya kata Allah, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah kalau udah ngampuni itu nggak pakai, mohon maaf, nggak pakai catatan. Ya, kalau diampuni udah diampuni semua, nggak ada catatannya, nggak kayak kita masih kasih catatan. Saya maafin, tapi udah ya kapok, ya, udah nggak lagi. Artinya apa? Udah maafin, mau udah dimaafin. Ini Lebaran, ini Idul Fitri, cuma untuk selanjutnya udah ya nggak ada urusan apa-apa. Artinya kita udah gak mau, tapi Allah masih membuka pintu maafnya. Berkali-kali kita melakukan kesalahan, sebesar itu pula ampunan Allah siap. Itu kata wajada. Atau kita lihat lagi kata wajada dalam Quran surat Ad-Duha, surat Ad-Duha ayat 6. Ya, surat Ad-Duha ayat 6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada."
yang isinya menerangkan tentang karunia-karunia Allah untuk Rasulnya, ya, untuk Nabi Muhammad, ya. Ayat yang memberikan penguat kepada Rasul. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak membiarkan engkau Muhammad terlantar. Enggak, Tuhanmu itu sayang sama kamu. Ya. Ini namanya penguat kepada Nabi kita. Sehingga kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia yang mendapatimu dalam keadaan yatim? Jadi kita Nabi yatim, ya. Bagaimana beliau yatim sejak kecil, sudah ditinggalkan oleh ayahnya, dan kita tahu keadaan anak-anak yatim, seorang yatim itu butuh perlindungan. Sehingga kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian dia yang melindungimu, ya. Sehingga ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan nabinya. Kemudian wa wajadaka dhalan fahada, dan dia mendapati engkau dalam keadaan dhalan, kebingungan, fahada, maka dia memberikan hidayah kepadamu. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan mendapati engkau dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, dan Allah mencukupi. Kata wajada berarti subut, adanya sesuatu, yang eksisnya sesuatu itu menunjukkan wujudnya sesuatu. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kata wujud bermakna subut. Itu adalah Quran surat Sad ayat 44. Allah berfirman, inna wajadnahu sabira, sesungguhnya kami mendapati dia dalam keadaan sabar. Berarti memang sabar ada dalam dirinya, subut. Karena orang yang kehilangan kesabaran berarti sabarnya nggak ada di dia. Maka kita sering bilang, hilang kesabaran saya, berarti hilang itu, ya. Atau habis kesabaran saya, berarti nggak ada sabarnya, ya. Karena orang kalau masih punya sabar, sabar ada, ya. Kecuali namanya sabar, dia akan sabar terus, tidak akan hilang itu, karena namanya sabar, sabarudin, ya. Orang yang sabar dalam beragama. Artinya apa di situ? Kalau kita lihat, fahadza kulluhu minal wujud wa tsubut. Semua ini ayat-ayat tentang kata wajada menunjukkan kata wujud wa tsubut, yaitu tentang keberadaannya dan ketetapan dari sesuatu yang ada itu. Wakadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya beliau, wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang mendapati dengannya itu, dengan tiga hal tadi, tiga hal, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak mencintai seseorang atau benci kepada seseorang karena Allah, kemudian dibenci kepada kemaksiatan sebagaimana dibenci dilemparkan ke api neraka. Kata Nabi, wajada, maka dia akan menemukan, mendapatkan dengannya itu halawatul iman, yaitu manisnya iman. Masih itu. Jadi sebelum ngerasain manisnya harus mendapatkan melalui wujudnya. Sudah singgung itu. Jadi para ulama yang mengatakan zauq lebih utama, itu perkataan lain. Tapi ada yang mengatakan al-wajid lebih daripada zauq, itu juga pendapat lain. Dalam hal ini setiap ulama berkata pasti ada argumentasinya, hujjah. Maka di sini fawijdanu syai' subutuhu wastiqraruhu, maka keberadaan sesuatu adalah ketetapannya, wastiqraruhu, dan juga istiqrarnya. Ya, kata istiqrar berarti dia qarar itu berarti ada, menetap di situ. Maka surga disebutnya darul qarar, yaitu negeri yang tetap, ada pergantiannya. Nggak seperti negeri di dunia,
Indonesia bukan Indonesia. Setelah Indonesia bukan Indonesia. Sekarang ada Indonesia, Pak. Sudah 70 berapa sekarang ya? 70 kan? Lupa kan? BBM. Jadi 70 tahun ini nama Indonesia ada. Sebelumnya ya nggak ada, Pak. Sebutannya mungkin Nusantara, mungkin Kesultanan apa, tidak istiqrar. Tapi kalau akhirat, Darul Qarar, tempatnya negeri yang qarar. Qarar itu berarti kekal, tidak berubah. Wala raiba anna zawqa ta'mil iman wijdanun lahu, dan tidak diragukan lagi bahwasannya rasa dari sebuah keimanan adalah keberadaan iman itu. Jadi untuk merasakan manisnya iman harus ada iman dulu. Ya, gak bisa orang ujuk-ujuk atau ujuk-ujuk langsung nikmat banget iman. Ya ada dulu imannya. Kalau imannya sudah ada, ditempa lagi, nanti merasakan manisnya iman. Jadi kalau baru pertama, yang namanya iman itu nggak langsung manis, harus harus diadakan dulu iman itu. Gimana mengadakan iman? Mengadakan iman itu dimulai dari seseorang melalui jalur keislaman. Masuk dulu, syahadatnya diberesi, sholatnya diberesi. Sholat iman bukan? Halo, sholat iman bukan? Iman, Pak. Sholat itu iman. Orang yang melaksanakan sholat itu bagian dari iman. Kenapa? Allah yang bilang, ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Apa tafsir kata iman di situ? Salatakum. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Bagaimana Allah menyebut kata salat dengan kata iman? Maka menjaga salat berarti menjaga iman. Merawat salat berarti merawat iman. Dirawat. Pokoknya salat biasa aja, nggak ada rasanya salat itu. Tapi kalau dikerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kekhusyuan, akan berubah nggak? Rasa sholat dari beban menjadi nikmat. Awalnya beban. Ngaji beban akan berubah jadi nikmat ketika terus diperbaiki ngaji kita. Ya, awalnya nggak nikmat ngaji. Ya, mungkin akan ada pikiran kita apa sih. Tapi ketika kita jalani itu, insya Allah itu ada kenikmatannya. Maka idh yamtani'u husul hadza az-zawq min ghairi wijdan, maka idh yamtani, dengan demikian akan tercegah husul, seseorang mendapatkan az-zawq, sebuah rasa, min ghairi wijdan, tanpa adanya sesuatu itu. Jangan ada rasa tanpa ada wujud. Akankah ada rasa tanpa wujud? Tidak akan. Itu menurut ulama yang mengatakan bahwasannya al-wajid tidak selalu menolak, az-zawq tidak selalu lebih daripada al-wajid, tidak. Tapi kata zawq, kata wajid ini juga memiliki kedudukan yang tinggi. Walakin istilah katsir minal qaum, kata Syekh Al-Qayyim, akan tetapi namanya istilah ini banyak. Perbedaan pendapat antar ulama itu wajar. Ya, kadang-kadang apa aja bisa berbeda kok. Masalah bulan aja bisa beda. Halo, masalah nangkapin bulan saja sudah beda. Ya, ini punya standar ini punya standar ini punya argumentasi ini punya argumentasi ini. Ya, yang idnya hari Jumat, idnya hari Sabtu, punya pandangan. Ada yang hari Kamis. Kenapa harus ribut? Ada yang hari Kamis udah duluan ya. Kita lagi membahas Jumat atau Sabtu, ternyata ada yang Kamis, Pak.
Atau kalau hari Ahad saya nggak tahu. Tapi memang begitu dalam istilah para ulama, ya, itu disebutkan itu wajar. Ya, kenapa? Disebutkan istilah katsir minal qaum ala anna zaid akhassu minal wajib. Tetapi diistilahkan bahwasannya kata zaid yaitu merasa akhas, lebih khusus minal wajib dari mendapatkan. Kenapa? Karena tidak semua yang mendapatkan bisa merasakan. Misalnya mulutnya sariawan, sama-sama makan nasi uduk. Apa jaminan orang makan nasi uduk, semua nasi uduk bisa dibilang enak? Tergantung mulutnya, ya. Jadi kalau bahasanya semua bisa dapat nasi uduk, tapi tidak semua orang bisa merasakan nikmatnya nasi uduk. Halo, jelas ini? Kenapa contohnya nasi uduk? Semua orang bisa dapat lontong sayur, saya ganti. Tapi tidak semua orang bisa merasakan lezatnya lontong sayur. Bisa jadi karena dia sedang sariawan, mulutnya sedang sakit, atau dia kena corona. Ya, waktu kena corona kan semua nggak ada rasanya. Itu kalau kita lihat akhas, maka annahu syarakal wajib bil husul, seolah-olah ya syarakal wajib, orang yang wajib mendapatkan sesuatu itu ikut serta di dalam mendapatkan. Wamtaza anhu bizauq, ya, wamtaza anhu bizauq fa innahu qad yajidu syai'. Wamtaza, dan dia lebih unggul karena merasakan dari apa yang dia dapatkan. Fa innahu qad yajidu syai', karena bisa jadi seseorang mendapatkan sesuatu wala yazuqu zauq wala yazuqu zauq, tetapi dia tidak merasakan sesuatu itu dengan sempurna. Itu disebut dengan zauq a'la wa a'dham wa ajla minal wajib. Jadi orang mendapatkan dalam persinggahan ekstasi itu secara umum mendapatkannya, tetapi zauq berada dalam kekhususan. Bisa saja dalam istilah ini ditutup oleh beliau, wa hadza laysa kama qalu bal wujudu hadhihi haqa'iq lil qalbi zauqun laha wa ziyadah wa subutun wa istiqrarun, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Walaupun ada istilah yang dikatakan bahwasannya keberadaan dari hakikat kepada hati itu adalah zauq, tapi wallahu a'lam, sekali lagi terjadinya perbedaan pendapat ini adalah sesuatu yang banyak terjadi di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bissawab.